Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja di saat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, siapa yang menciptakan, mengurus, mengawasi, mengatur semua apa yang di alam semesta ini, baik itu yang ada di situ di dalamnya, dan juga siapa yang akan memusnahkannya nanti yang diyakini sebagai hari kiamat. Kemudian juga membalas kebaikan-kebaikan orang yang patuh dan juga menghukum orang-orang yang membangkang. Selain daripada itu juga ada nikmat kesehatan, pasangan hidup, keturunan dan segala macam hal yang tentunya akhirnya bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menikmati dan bersyukur. Menikmati dan bersyukur. Dan kalimat syukur ini agar nikmat-nikmat itu bertambah, Allah mudahkan dengan cukup mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini. Pertama insya Allah karena ini pertemuan perdana, jadi dulu mungkin kita pernah pertemuan sekali, tapi itu kajian umum. Ya. Setelah berbicara dengan teman-teman di pengajian, dan akhirnya kami membuka peluang untuk pendaftaran majelis taklim yang mau mengisi kajian lagi setelah pandemi. Karena sebelum pandemi memang cukup padat jadwal kami sehari mungkin bisa 5 kali dalam sehari. Setelah pandemi memang kami kurangi sekali. Setelah mempertimbangkan melihat ada beberapa waktu yang kosong, kami sempat menawarkan ke beberapa majelis taklim. Salah satunya kepada Sahibul Bait di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan karena niat baik ini, ingin mengajarkan pengajian di rumah, dan akhirnya dihadiri oleh teman-teman, kerabat, mungkin kolega dan yang lainnya. Oleh karena itu saya bahasakan dalam pertemuan perdana. Dan pertemuan perdana ini adalah kita akan menggunakan metode yang selama ini saya pakai. Kalau selama ini, kalau yang sudah pernah ikutin kajian kami di YouTube, kami memang selalu bedah buku. Itulah sebabnya kenapa di tangan Bapak Ibu sekalian sekarang yang mayoritas hadir adalah ibu-ibu adalah buku. Buku ini jangan dilihat kecilnya, tetapi kita akan membedah. Karena biasanya orang kalau membeli buku walaupun sekecil ini belum tentu menghatam atau menghabiskan dalam membaca. Dan ini akan membuat banyak sekali faedah kepada kita karena buku disusun oleh para ulama dan akhirnya terbentuklah sebagai sebuah buku yang sistematis. Otomatis nanti juga akan membuat kajian kita lebih sistematis, lebih tertata dengan rapi, bab demi bab, bahasan demi bahasan. Di pertemuan sekarang kita akan bahas dari halaman ini sampai halaman ini, kemudian nanti pertemuan sekarang tinggal berlanjut, begitu seterusnya. Dan ini juga bisa, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang waktu hadir, kalau masih punya anak-anak bisa dibacakan untuk anak-anak di rumah, mungkin bisa digaji sama suami nanti kalau pulang. Mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan referensi kepada teman dan sanak kerabat. Ya, karena buku itu penting sekali dan niat atau keinginan untuk membaca masyarakat kita belum setinggi negara-negara yang lain. Ya. Jadi kita masih sangat jarang sekali suka untuk membaca, padahal sebenarnya ilmu itu adalah kendaraan terbaik dalam kehidupan kita. Terutama ilmu agama. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membedah buku dengan judul Amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Ta'ala. Azabnya Allah Ta'ala. Nah, ini ditulis oleh, namanya di atas besar, Abdul Aziz Al-Mushayqi. Dan ada kata pengantar seorang ulama di Saudi, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Ini di lembaran pertamanya, dan untuk jelasnya saya paparkan dulu. Judul buku kita ini amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala. Jadi mengerucut bahasannya,
kepada pemahaman bahwa hati-hati di setiap pelanggaran ada konsekuensi hukum. Nah, kalau secara rasional sih, mungkin Bapak Ibu tidak asing kalau yang apalagi yang punya perusahaan dan punya pegawai, setiap kali ada yang melanggar, pasti akan ada konsekuensi hukum. Tidak mungkin dibiarkan orang yang melanggar itu melakukan pelanggaran itu terus-menerus, karena akan berbahaya buat diri dia dan membahayakan orang lain dan membahayakan instansi. Oleh karena itu, begitu juga dalam pemerintahan ya, di masyarakat ada pelanggar yang melakukan atau pelaku kriminal, tidak mungkin dibiarkan karena akan berbahaya buat diri dia dan berbahaya buat orang-orang di sekitarnya dan berbahaya bagi negara itu sendiri. Kalau makin banyak kriminal yang terjadi. Nah, banyak manusia berputar di rasa khawatir dia kepada pelanggaran sesama manusia. Misal, dia takut kalau bosnya di kantor tahu, ya kalau dia sedang melakukan pelanggaran, telat datang misalnya atau tidak menyelesaikan pekerjaan. Atau seseorang dengan partner bisnisnya misalnya, atau yang sejenisnya. Maka dia lebih banyak takut kepada manusia. Padahal sebenarnya ada satu ketakutan yang harus kita tanamkan dalam diri kita yang lebih berbahaya, yaitu hukuman Sang Pencipta Allah. Allah ini sifatnya, Bapak Ibu sekalian, memang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, bagi orang-orang yang patuh, bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri, ya gitu. Orang yang mau mengenalnya. Tapi Allah syadidul iqab, berat sekali hukumannya ya pada orang-orang yang pelanggar, ya gitu. Oleh karena itu kita harus pahami poin ini. Azab atau siksaan Allah bisa datang setiap saat bagi para pelanggar, setiap saat. Oleh karena itu sebelum melakukan pelanggaran dosa, biasanya Allah selalu datangkan sinyal-sinyalnya, ya. Seperti misalnya orang kalau mau berzina, menipu, berbohong atau apa saja, biasanya ada rasa khawatir dulu. Ketakutan dia, kekhawatiran. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia jangan melakukannya. Mau mencuri, mau membunuh, semua orang pasti punya rasa kekhawatiran. Walaupun dia sudah profesional di bidangnya. Dalam pelanggaran itu atau kriminal itu. Tetap datang. Kalaupun misalnya dia melakukannya, tetap aja dia tidak peduli dengan rasa khawatir itu. Dia besarkan jiwanya. Tidak ada masalah. Ya. Dia tetap melakukan pelanggaran tersebut, maka Allah datangkan peringatan yang selanjutnya. Biasanya ketahuan, ya. Ketahuannya sama orang-orang sekitar dia dulu. Mungkin pasangan hidupnya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin teman-temannya yang tahu dia melakukan pelanggaran itu. Itu sinyal yang kedua supaya dia berhenti. Kalau dia tidak peduli lagi, udah nggak masalah. Tetap aja dia lakukan lagi perbuatan pelanggaran tersebut, maka nanti Allah akan datangkan hukuman-hukuman atau peringatan yang lebih kuat, lebih keras. Mungkin kita pernah dengar ada orang, naudzubillah, meninggal dalam kondisi berzina di kamar hotel. Ya. Tidak asing kita dengar itu. Ini kenapa? Karena sudah datang sinyal banyak. Waktu dia pertama mau melakukannya, sudah ada peringatan. Rasa khawatir, rasa takut. Ini semua dia tidak abaikan, dia tidak pedulikan, dia abaikan saja. Kemudian mulai ketahuan oleh mungkin pasangan hidupnya, mungkin ketahuan oleh orang terdekat, ternyata masih juga. Nah disitulah Allah datangkan peringatan lebih besar. Orang kalau mau mencuri, dia khawatir tuh. Tapi tetap saja dia lakukan. Maka Allah buat misalnya ada orang yang melihatnya, mungkin belum digebukin oleh massa. Tapi dia sudah ketahuan, oh si fulan mencuri, tapi berhasil lolos. Syaitan menghiasi pada para pelanggar ini seakan-akan tidak akan datang hukuman buat dia. Toh yang pertama dia lolos, nah gitu. Toh pertama juga tidak ada yang tahu. Nah ini kebodohan dia. Akhirnya dia lakukan pelanggaran itu lagi. Allah akan datangkan peringatan lebih keras. Ketangkap oleh massa misalnya, tapi belum digebukin. Cuma masih dimasukkan ke kantor polisi, pihak keamanan menyelamatkan. Tapi sudah mulai terpublish kalau dia melakukan itu. Tetap dia lakukan lagi, maka Allah akan buat nanti datangkan masa gebukin dia, bahkan ada orang mati digebukin oleh masa kena maling misalnya. Nah seperti itu seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita memang diciptakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Itu tujuan kita hidup. Tidak ada tujuan lain. Jadi Bapak Ibu luruskan niatnya, fahami baik-baik,
potongan ayat dalam ayat ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Ini tujuan kita. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, Ustaz, apakah kita diciptakan di muka bumi ini memang untuk sholat misalnya, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umroh misalnya, untuk bakti dengan orang tua, dan seterusnya, zikir, doa, baca Quran, majelis ilmu seperti ini, jujur, amanah, tanggung jawab, iya jawabannya. Memang untuk itu kita diciptakan. Dan kita bukan diciptakan untuk mencuri, memukul, mengganggu orang, ghibah, gosip, ya, kemudian fitnah, membunuh, bukan. Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, puasa Ramadan, haji, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja yang wajib dan sunnah untuk kita pelajari. Dan kita juga diperintahkan untuk mempelajari pelanggaran-pelanggaran zina, riba, bohong, menipu, ghibah, ya, gosipin orang, fitnah, mencuri dan segala macam untuk dijauhi. Nah, seperti itulah harusnya kita berada di rel yang benar, berada di rel yang benar. Jadi syaitan berusaha selalu membuat kita menyimpang dari rel itu sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan dia tidak kembali ke rel lagi. Kembali ke rel ini istilahnya taubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemaparan rasional agar mudah untuk difahami tentunya. Nah, ini kurang lebih judul kita. Nanti penulis akan memandu kita amalan-amalan yang menyebabkan kita tertolak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam bahasa Arab judul aslinya asbab daf'ul uqubat. Jadi sebab memang tertolaknya segala macam jenis hukuman. Baik, kemudian juga saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau beli buku, ya, selalu melihat daftar isi. Nanti di daftar isi itu kita bisa paham apa yang sedang penulis inginkan. Dari daftar isi itu kita akan tahu apa yang penulis inginkan. Di situ daftar isi di halaman 5 ada faktor pertama tauhid, faktor kedua iman, faktor ketiga doa, faktor keempat istighfar dan memohon ampun, faktor kelima melakukan yang ma'ruf, ya, atau sesuatu yang baik dan mencegah dari kemungkaran atau sesuatu yang buruk. Kemudian faktor keenam menjauhi kezaliman, faktor ketujuh sedekah, faktor kedelapan takut dari azab Allah itu sendiri, faktor kesembilan syukur nikmat, dan faktor kesepuluh taubat dari semua kemaksiatan. Jadi kalau kita baca daftar isi kita tahu ada berapa faktor, ada 10 faktor, ya. Kalau kita membedah satu kali pertemuan satu faktor, berarti kita butuh 10 pertemuan untuk menyelesaikan buku ini. Karena metode yang kami gunakan, Bapak Ibu sekalian, bukan tergesa-gesa menyelesaikan buku. Saya bukan sedang membacakan buku buat anak kecil. Ini ya, langsung selesaikan seperti sebuah dongeng. Bukan seperti itu. Tapi kita akan coba mengorek mutiara-mutiara yang sangat mahal yang bisa kita ambil dari buku ini. Baik, untuk melengkapkan bahasan kita, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kata pengantar dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Itu di halaman 9, ya. Kenapa kita perlu membaca ini? Ini bukan penulis, tapi dia seorang ulama yang menanggapi. Maksudnya dia merekomendasikan isi buku ini, ya. Dan ini sangat bagus. Kalau Bapak Ibu beli buku, kemudian ada rekomendasi dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal, itu penting. Karena berarti tokoh itu sudah tahu isinya dan memang dia sudah sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga akhirnya didukung gitu, ya. Saya langsung saja baca setelah memuji Allah dan salawat, ya, setelah memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan ini adalah risalah yang ditulis salah seorang penuntut ilmu. Salah seorang penuntut ilmu yang berisikan tema-tema yang memiliki urgensi dan cocok untuk fenomena zaman ini. Baik, saya bacakan kembali ya di halaman 9. Jadi dari potongan paragraf ini kita bisa tahu kalau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional yang memang didengar oleh masyarakat boleh memberikan dukungan kepada penulis-penulis yang mungkin belum dikenal,
supaya masyarakat tertarik untuk membaca karena memang manfaat yang bisa diambil dari isi buku itu ya. Oleh karena itu beliau mengatakan ini adalah risalah yang ditulis salah seorang penuntut ilmu. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan seorang yang dikenal, tapi seorang penuntut ilmu yang berisikan tema-tema yang memiliki urgensi dan cocok untuk fenomena zaman ini. Maksudnya buku ini cocok sekali untuk dibahas di kehidupan kita di masa ini. Dalam risalah ini penulis berbicara tentang akidah seperti tauhid. Akidah berarti keyakinan kita kepada Allah ya. Tauhid adalah pengesahan Allah, nanti akan kita bahas ini karena ini faktor pertama nanti akan kita bahas. Kemudian iman serta konsekuensinya. Ia juga menyebutkan sebagai faktor dari amal-amal qauliyah. Maksudnya qauliyah itu perkataan Bapak Ibu sekalian ya, yang diucapkan dengan lisan seperti doa dan istighfar. Ya, itu menggunakan lisan ya. Menjelaskan faidah-faidahnya dan apa akibat dari melalaikannya. Jadi maksudnya buku ini sangat bagus untuk dibaca. Kenapa? Karena dia menyebutkan tentang masalah akidah, ada masalah tauhid dan iman. Dia juga menyebutkan tentang amal-amal qauliyah. Maksudnya amalan-amalan yang mudah karena diucapkan dengan lisan. Seperti doa dan istighfar. Dan yang baik lagi karena dia menambahkan faedah-faedah daripada doa dan istighfar itu. Serta juga menyebutkan akibat kalau orang melalaikannya. Ya. Jadi kalau tidak doa dan istighfar, apa sih ancamannya? Ya. Ia menganjurkan sebagian amalan yang menimbulkan efek baik perbuatan maupun harta. Seperti menyuruh kepada kema'rufan. Jadi penulis juga menyebutkan tentang efek-efek positif di dunia dan nanti di akhirat akan didapatkan dari orang yang bisa mendapatkan dari perbuatannya dan juga hartanya. Seperti menyuruh kepada kema'rufan, ma'ruf berarti kebaikan ya. Dan mencegah dari kemungkaran, berarti pelanggaran. Serta membiasakan bersedekah. Sebab manusia sangat perlu memahami hal itu dan mengetahui apa natijah, ini bahasa Arab dalam kurung Indonesianya, hasil darinya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu tuh, saya kalau sholat, saya dapat apa? Pertama dulu gini, sholat itu diperintahkan, mana dalilnya? Ada buktinya nggak? Dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian yang kedua, kalau saya sholat, saya dapat apa? Bahasa ceramah biasanya fadilah, ya. Saya sarankan agar Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengerjakan apa saja dari jenis ibadah, jangan kerjakan kecuali sudah mengetahui dapat apa. Karena memang semua ibadah itu dijanjikan oleh Allah, dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Kayak misalnya Bapak Ibu ingin rajin sholat duha. Tadi pagi misalnya ada waktu duha. Bagaimana caranya supaya saya rajin sholat duha dan konsisten menjaganya? Cari tahu ibu dan bapak diberi apa oleh Allah kalau sholat duha. Tinggal ketik di Google, di HP kita, keutamaan sholat duha misalnya. Nanti kita akan termotivasi, oh ternyata Nabi SAW bersabda dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harusnya bersedekah kepada Allah sebagai tanda syukur. Dan 2 rakaat sholat duha sudah menutupi sedekah 360 sendi itu. 2 rakaat ini kita kerjakan cuma 2 menit, 3 menit. Ya. Dan sekian banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari tulisan para ulama. Ini nanti akan menjadi kendaraan kita karena ini ilmu. Kita jadi tahu. Dan setelah itu kita jadi konsisten menjaganya. Kita malas nih, ibu bapak sekalian cari ibadah apa yang kita masih malas kerjakan. Misal, masih malas sedekah, masih nggak mau baca Quran, masih nggak mau zikir, masih anggap remeh dan itu. Coba cari tahu, ketik di Google tentang masalah keutamaan ibadah yang kita malas kerjakan itu. Nanti akan ada ilmunya, oh ternyata dapat ini ya. Itu nanti akan membuat kita mau mengerjakannya dan akhirnya kita juga akan bisa konsisten menjaga. Nah seperti itu. Mirip juga kalau Bapak Ibu ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Kita lebih tahu masing-masing dosa apa sih yang kita lakukan. Tapi saya masih sulit tinggalkan Ustaz. Bagaimana caranya? Maka cari tahu ancaman dari dosa itu. Ketik di Google, misalnya ancaman berbohong, ancaman riba, ancaman berzina. Nanti kita jadi baca, oh ternyata saya dihukum ini loh. Kita jadi tinggalkan itu. Dan orang yang patuh menjalankan perintah agama ini pasti jadi orang yang baik. Karena semua yang agama perintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Jadi kalau kita ikutin agama ini kita jadi orang baik. Dan semua yang dilarang, bohong, menipu, mencuri, memukul, mengganggu, semua dilarang. Itu buruk.
Jadi orang kalau berada di rel agama harusnya jadi orang baik. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir menjadi orang agamis. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau bahasa sederhana kita, laki-laki soleh, perempuan soleha. Kenapa kita harus khawatir menjadi mereka? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang baik. Sangat nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang baik, iman dan amal solehnya. Karena dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan loyal dengan kita, dia akan royal dengan kita. Pasti begitu, karena mereka mengejar keutamaan. Kita kalau jalan dengan orang yang sudah mengenal ya keutamaan sedekah misalnya, kita akan temukan dia akan terus berusaha untuk mentraktir kita, memberikan hadiah, membantu di saat kita susah. Kalau kita pun paham, kita akan selalu membalas itu. Bukankah kebahagiaan kita bisa dapatkan di situ? Daripada kita jalan dengan orang yang selalu perhitungan, selalu pelit, maunya selalu cuma dia yang ditraktir, hanya dia yang diberikan, kan beda. Ya. Nah seperti itu seterusnya. Mana lebih nyaman? Kita jalan dengan orang yang selalu jujur. Apa saja yang dia ngomong selalu kita bisa pegangi lisannya. Dengan kita jalan dengan seseorang yang selalu bohong. Orang yang jujur itu berarti orang yang sudah dekat dengan agama. Karena dia tahu kalau itu diperintahkan dalam agama dan ada keutamaan dia bisa dapatkan. Dan kapan dia bohong akan ada hukumannya. Nah seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa alergi dengan dekat dengan agama. Karena agama itu sangat baik sebenarnya. Agama itu seperti bodyguard buat kita. Karena kita mau buat apapun, agama akan datang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau cari pendapatan, maka agama akan memandu. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan perlu saya juga kita garis bawahi sama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita punya panduan hidup dan mudah buat kita. Semua yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Sehingga haram ini sebenarnya cuma seperti ujian saja. Contoh, ini pernah saya singgung sebenarnya di pertemuan kita yang perdana yang lalu, pertemuan otomasi kajian umum ya. Bisa ingatkan kembali, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam diri kita ini, kita butuh protein hewani misalnya. Kita harus makan daging misalnya, walaupun ada protein yang lainnya seperti putih telur dan yang lainnya misalnya. Tapi yang umum orang tahu daging, dan kita suka dengan daging kalau dimasak dengan baik, ya, empuk, wangi, ya, aromanya wangi, cita rasanya enak, misalnya kita akan makan, kan gitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan potensi dalam diri kita dan Allah haramkan semua daging, wajar kita salah. Kita langgar karena diri kita punya keinginan makan daging tapi semuanya dilarang. Ini tidak. Allah haramkan babi misalnya. Allah halalkan penggantinya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Maka kan ada banyak gantinya. Berarti tidak ada alasan orang untuk makan babi misalnya. Kan gitu. Sekarang Allah haramkan khamr, minuman keras. Nggak boleh memabukkan. Karena orang kalau sebelum mabuk, akalnya masih normal. Tapi kalau sudah mabuk, itu dia sudah lupa. Dia bisa membunuh, dia bisa memerkosa, dia bisa merampok, dia bisa menuturkan kata-kata yang tidak baik dalam kondisi tidak sadar. Karena mabuk, gitu kan. Allah larang mabuk, jangan konsumsi yang memabukkan. Juga kita sudah tahu, kalau ada di sini yang hadir dokter, saya berapa kali kadang-kadang kalau masuk ke dokter, pertanyaan pertama dokter itu, merokok enggak? Minum beralkohol enggak? Subhanallah, kalau dua ini kita bilang tidak, biasanya dokternya ngomongnya santai aja. Karena sudah tahu sumber masalahnya ini orang tidak ada sebenarnya. Tinggal diperiksa sedikit, dikasih resep, mungkin cuma butuh vitamin, mungkin cuma butuh istirahat. Tapi kalau dia bilang, ditanya merokok, iya. Alkohol, iya. Ini sudah harus naik di ranjang, periksa. Ya. Ya. Ini ada masalah ini pasti orang ini. Begitu. Saya kemarin sempat datang ke satu rumah sakit gitu, cuma sekitar mau cek saja jantung. Ya. Cek masuk ke dokter jantung. Pertanyaan pertama begitu. Bapak merokok nggak? Enggak. Minum alkohol nggak? Enggak. Ya sudah selesai. Bukan karena ustadznya. Bukan. Maksudnya kita bicara masalah medisnya ya. Masalah medisnya. Kalau kita tidak ada itu, maka dokternya sudah tahu. Nah seperti itu kurang lebih gambaran umumnya ya. Gambaran umum tentang, ini saya memberikan contoh realitas supaya mudah difahami saja. Baik, kita kembali ke tadi. Jadi kalau kita ingin ya, menjadi orang yang baik, maka akan aman semua. Jadi orang ikuti agamanya jadi orang baik. Dan tidak usah khawatir dengan itu, karena kita akan mengerjakan ketaatan, diberikan kebalasan dunia dan balasan di akhirat. Dan juga begitu juga kalau orang melakukan pelanggaran, gitu kan, maka akan ada hukuman.
Jadi saran saya kalau mau rajin berbuat ibadah, cari tahu tentang keutamaan ibadah itu supaya kita rajin mengerjakan. Dan kalau kita masih terjerumus dalam satu perbuatan pelanggaran, cari tahu ancaman Allah supaya kita meninggalkan. Karena wahyu Allah ini bicara dengan hati manusia. Tidak ada orang yang mengubah dirinya dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Misalnya pembohong jadi jujur, ya. Orang yang pelit menjadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani. Kecuali memang agama yang mengawasi dan memberikan gambaran kepada dia tentang keutamaan apa yang akan dia kerjakan nanti. Nah begitu juga pada saat Allah haramkan, dari saya kembali ke contoh khamar misalnya, Allah ganti dengan air putih, sirup, susu, madu, banyak minuman lain. Kalau seandainya tubuh kita butuh ya cairan dan kita tahu lebih dari 60-70% tubuh kita terdiri dari cairan, maka mungkin kita akan minum sembarangan karena memang tidak ada, Allah halalkan semua minuman, Allah larang misalnya. Nah seperti itulah. Dan seterusnya, ya. Oleh karena itu kita tidak perlu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia dipelajari untuk ditinggalkan. Baik, saya kembali ke sini di buku kita. Kemudian Syekh Al-Jibrin juga mengatakan di paragraf kedua di halaman 10 ya, ia maksudnya penulis memperingatkan dari kezaliman dan pelanggaran terhadap hak orang lain karena hal itu mendatangkan hukuman dan dampak buruk. Manipulasi data, mengambil yang bukan haknya, ya. Orang banyak terpengaruh dengan kuantitas, lupa dengan kualitasnya. Berapa banyak orang yang mungkin pendapatannya hanya 2 juta, 3 juta per bulan, tapi hidup dengan istri, dengan anaknya, penuh dengan keberkahan. Berapa banyak orang yang pendapatannya mungkin puluhan miliar, tetapi tidak tenang hidupnya karena memang bercampur dengan pendapatan haram itu, ya. Bercampur dengan pendapatan haram. Selanjutnya di sini dikatakan demikian pula ia menyebutkan maksudnya penulis menyebutkan rasa takut terhadap sanksi-sanksi langit dan bumi serta sebab-sebabnya, gempa bumi, longsor, ya, sakit tiba-tiba, ya, atau diganggu orang atau ditabrak, ya banyak yang setiap saat di sekitar kita bisa terjadi gitu ya. Maka dia mengingatkan hati-hati kalau terjadi pelanggaran dan peringatan datang tidak mau atau selalu diabaikan, tidak mau dijadikan sebagai sebuah peringatan dan pelajaran, maka akan menyebabkan sanksi-sanksi langit datang. Dan juga dari bumi, gempa bumi tadi saya bilang, turunnya hujan yang deras dari langit, banjir dan seterusnya, ia menyebabkan ya, dan ia juga penulis menyebutkan tentang perlunya syukur atas nikmat Allah dan faedahnya. Pentingnya setiap kali nikmat ada, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ia menutup risalah ini dengan taubat nasuha, menutup buku ini dengan anjuran agar mengambil sebuah tiket VIP ya untuk mendapatkan semua fasilitas dunia yang sudah terangkat karena dosa dan juga akan dapat nanti surga yang terbaik di akhirat dengan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis menyebutkan syarat-syarat taubat itu seperti apa, adab-adabnya dan kewajiban atas setiap orang. Kita diragukan lagi bahwa solusi terbaik terhadap perkara-perkara ini memang sangat dibutuhkan. Secara umum, ini adalah risalah yang bermanfaat lagi berguna pada masa-masa di mana kaum muslimin mengalami apa yang dulu belum pernah dialami, berupa perselisihan, kekosongan urusan, ya, dan kekacauan ihwal mayoritas kaum muslimin. Maksudnya karena mereka jauh dari agama mereka, ya, karena mereka jauh dari agama mereka. Semua itu disebabkan dosa-dosa yang dianggap ringan oleh banyak jiwa dan menjadi terbiasa bagi mereka karena sudah tersebar luas dan tidak ada yang mengingkarinya dari orang dewasa ataupun anak-anak. Mungkin ahli agama dan akidah hendaklah menyadari diri mereka, mengenali apa yang menimpa mereka dan menyadari kelalaian ini agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap keburukan, ketakutan dan hukuman dari mereka. Allah yang lebih tahu dan lebih bijaksana. Ini saran daripada penulis pengantar ya, yang memberikan pengantar itu Syekh Jibrin hafizahullah. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan tentang bagaimana dukungan seorang alim ini seorang ulama yang terkenal sekali di Timur Tengah terhadap penulis. Baik, kita akan masuk sekarang ke pendahuluan di halaman 13. Ya, di halaman 13. Setelah memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW, penulis mengatakan, ini kita sudah mulai masuk ke pendahuluan penulis. Ya.
Mungkin ada sebagian orang menganggap remeh itu apa, baca pendahuluan, selalu langsung masuk ke intisari. Padahal sebenarnya pendahuluan itu memberikan gambaran, kesimpulan ringan apa yang penulis ingin pesankan kepada kita. Ini penting sekali, paragraf pertama di halaman 13. Perhatikan ya, orang Muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh yang mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Nah ini tadi yang saya bilang tujuan hidup kita. Memang kita bangun tidur sholat, gitu kan? Memang kita sholat 5 waktu, memang kita tutup aurat, memang kita mencari pendapatan halal, memang kita jujur dalam bertutur kata, memang kita berakhlak yang baik, tidak balas keburukan dengan keburukan. Memang seperti itu sampai ajal datang. Jadi orang Muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Ada kalanya ia akan menghadapi sebagian ujian dan cobaan. Jadi maksudnya penulis ini, jangan sampai Anda berpikir karena Anda sudah coba dekatkan diri kepada Allah, coba jujur, coba amanah, coba tanggung jawab, jaga sholat 5 waktu, apalah, jaga pendapatan, jaga bagaimana berbakti dengan kedua orang tua dan seterusnya, terus Anda tidak diuji. Enggak, ujian akan datang. Ada saja orang, kita sudah baik, tetap digosipi. Ada saja yang fitnah. Ada saja orang utang yang tidak bayar. Ada saja, itu ujian akan datang. Untuk apa faedahnya? Faedahnya yang pertama agar kita tahu kita punya Tuhan yang kita bisa kembali kepadanya dan Dia Maha Adil dan yang memiliki solusi yang terbaik. Jadi kalau kita sehat, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan sehat itu Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita sakit atau sedang ada gangguan, ada musibah dan ujian, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Yang kedua, ada derajat-derajat di surga, Bapak Ibu sekalian, di dunia dulu, kemudian baru di surga di akhirat, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan ujian itu. Mungkin ada derajat di surga nanti, Bapak Ibu sekalian, kita butuh sholat malam 100 tahun, kita butuh sedekah 100 tahun, kita butuh ini dan itu, gitu kan, ibadah. Tapi umur kita cuma Allah kasih 80 tahun misalnya. Maka bagaimana caranya kita bisa sampai ke derajat itu dengan ujian? Makanya semua orang diuji. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digosipin oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah dihasati atau diiri oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita tidak pernah keselio kakinya? Tidak pernah sakit gigi? Tidak pernah sakit kepala? Ujian datang. Ujian ini tujuannya agar kita menyadari kita punya Tuhan yang kita hanya memohon kepadanya, dan itu adalah penyebab peninggian derajat. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, atau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari sakit, gangguan orang, capek, letih, yang bahkan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Nah, di saat nikmat ada kita bersyukur, di saat ujian datang kita bersabar. Apa itu sabar? Terima dulu keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh, Bapak Ibu tidur, sehat, nggak apa-apa, nggak flu, nggak demam, bangun pagi, tiba-tiba sudah flu, ya. Tiba-tiba sudah demam, ini ujian lagi datang. Yang pertama sabar, jangan berkeluh kesah, karena ujian sedang datang. Tugas kita bersabar, terima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, konsul sama dokter, itu ujian akan datang. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang dalam menghadapi ujian ada dua. Yang pertama adalah, ini orang yang berhasil, dia menerima itu, oh Allah lagi uji saya. Seperti kita mau naik kelas, ada ujiannya. Allah uji saya. Kemudian, ya, dia bersabar, dia terima itu. Maka dia dengan dia bersabar, dia terima itu, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melalui dan dia akan dapatkan solusinya. Jadi orang yang diuji sama Allah, kapanpun Bapak Ibu datang ujian, sabar. Apa itu sabar? Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan sabar elus dada duduk manis, bukan. Tapi bagaimana kita menerima itu? Saya kasih contoh tadi, bangun tidur tiba-tiba sudah flu. Oh Allah lagi uji saya. Gak usah berkeluh kesah, karena biar kita ngomel-ngomel, kita nangis, tetap flu. Jadi bukan itu solusinya. Oleh karena itu terima, oh Allah lagi uji saya. Maka orang yang menerima ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia menerima ujian Allah. Kemudian yang kedua, dia akan mudah melaluinya karena dia tahu ini sebuah ujian dan dia nikmati prosesnya. Dan yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Nah, golongan yang kedua kata Umar adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia bangun pagi, misalnya tadi dia flu, dia nggak bisa menerima. Marah-marah, ngambek, nyalain AC lah, nyalain minuman yang diminum semalam lah, dan segala macam hal. Padahal sudah datang ujiannya.
Apa yang terjadi di sini? Maka dia akan dapat dosa karena memungkiri takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sulit melalui dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Karena dia akan sulit. Ya. Nah, seperti itu gambaran yang dimaksud. Jadi ada kalanya kata beliau, manusia itu menghadapi sebagian ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maksudnya ada ujian-ujian dalam hidup mereka. Inilah keistimewaan yang membedakannya dari yang lainnya atau selainnya. Jika ia menuju Rabb-nya dan penciptanya. Maksudnya yang membedakan antara manusia sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Kita ini tersibukkan dengan amal-amal setiap detiknya. Dari detik ke detik yang lain, dari amal ke amal lain dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman tentang masalah kehidupan kita yang akan berakhir juga pada saat ajal datang. Siapapun di antara kita, walaupun dia olahragawan, dia jaga makanan yang sehat, dia juga punya lingkungan yang sehat, udara yang segar, tetap di saat ajal dia akan meninggal dunia. Maka kalau dia menyadari ini dan tujuan dia hidup adalah bagaimana dia memperbanyak amal-amal kebaikan, pendekatan diri kepada Tuhannya, itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Jadi kalian hidup sekarang, kalian akan mati juga nanti. Sehebat apapun menjaga kesehatan itu akan meninggal. Dan Allah menguji kamu siapa di antara kamu selama hidup itu yang lebih baik amalnya. Dan dialah Allah sang pencipta yang maha perkasa juga maha pengampun. Maksudnya maha perkasa untuk menghukum orang yang berbuat kejahatan dan maha pengampun bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Lalu penulis mengatakan, dia tidak mengatakan atau Allah maksudnya, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya? Sebab yang menjadi pertimbangan adalah bagusnya amal, yakni amalnya ikhlas karena Allah dan tata cara mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ialah amal yang menghimpun dua perkara tersebut. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam kita dianjurkan bukan masalah memperbanyak amalnya saja, ya. Memperbanyak boleh, tetapi yang terpenting adalah kualitasnya. Kalau bisa digabungkan antara kualitas dengan kuantitas sangat bagus. Misalnya Bapak Ibu Masya Allah sudah 10 tahun ini sholat malam terus, konsisten setiap malam. Nah itu bagus, secara kuantitas dia terjaga, secara kualitas dia terjaga. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal menjaga kualitasnya. Walaupun Bapak Ibu sholat malamnya seminggu sekali, 2 hari, 3 hari sekali, itu pun cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini berkualitas. Benar-benar wudhunya sempurna, mukenanya sejadahnya bersih dan rapi, dia memilih surah-surah yang dia baca, dia mengikuti tata cara sholat itu yang benar dengan kekhusyuannya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang sholat mungkin 1000 rakaat tapi tidak ada sama sekali mengikuti syarat-syarat, ya. Kalau bisa menggabungkan sekali lagi kualitas sama kuantitas itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka minimal menjaga kualitasnya, ya. Lalu Allah juga berfirman, beliau mengangkat di sini surah Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, kata Allah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan pelaksanaan perintah agama ini, sholat dan yang lainnya lah dalam keseharian yang sudah kita tahu sebagai seorang muslim, maka orang-orang ini pasti akan mendapatkan balasan. Di dunia namanya harum, kehidupannya terpenuhi, dan di akhirat juga dia akan mendapatkan yang terbaik nanti. Dengan demikian, kata penulis ini, dengan demikian diketahui bahwa untuk diterimanya suatu amal disyaratkan 2. Yang pertama ikhlas. Walaupun Bapak Ibu mengeluarkan uang yang sangat banyak melimpah, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah tidak diterima. Walaupun kita sholat 1000 rakaat, tapi kalau tidak ikhlas, dia riya untuk dipuji oleh manusia, tidak akan diterima. Walaupun sedikit, ya, sedekah kita, sholat kita jumlahnya tadi sedikit, tapi karena kita menjaga keikhlasan kepada Allah diterima.
Dan yang kedua tidak kalah penting, ini dua syarat diterimanya amal. Jadi Bapak Ibu kalau beramal apapun dalam Islam harus jaga dua ini. Ikhlas karena Allah, artinya tidak ada indikasi ingin dipuji oleh manusia. Ada orang, tidak ada orang, tetap saya kerjakan ibadah itu karena Allah dengan mengejar keutamaan yang Allah janjikan. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti Nabi SAW. Harus mengikuti Nabi SAW. Jadi nggak boleh nggak mengikuti Nabi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat, jangan pernah sholat kecuali sudah tanya bagaimana Rasulullah SAW sholat. Jangan pernah zakat kecuali Nabi SAW sudah pelajari bagaimana Nabi SAW zakat. Begitu juga dengan haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu kata penulis mengangkat hadis Nabi SAW yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian kita mau berbuat ibadah tapi semau kita sendiri. Harus betul-betul sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW karena beliau menerima wahyu dari Allah. Kalau kata menulis, jika telah menjadi ketetapan bahwa orang muslim itu menghadapi ujian dan cobaan, maka yang paling cocok adalah mengingatkan dalam kondisi ini kepada sebagian faktor-faktor yang dengannya Allah Ta'ala akan menghilangkan bala dan mengangkat hukuman dari pribadi, kelompok, dan juga umat, mengingatkan terhadap diriku dan saudaraku. Dia tujuannya, si penulis ini ingin mengingatkan untuk dirinya dan juga untuk saudara-saudaranya muslim. Baik, kita akan masuk ke inti bahasan kita sekarang. Dan ini bahasan kita faktor pertama penyebab tertolaknya siksaan dari Allah. Ya. Baik siksaan kecil ataupun besar. Di sini ditulis adalah tauhid. Apa itu tauhid? Terjemahannya adalah pengesahan. Jadi pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Ya. Betul-betul meyakini Tuhan itu ada, Allah, dan juga selalu bergantung kepada Allah. Selalu bergantung kepada Allah. Selalu saja Allah yang dilibatkan dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu kan kenapa kita dalam Islam ya setiap kali mau beraktivitas disuruh berdoa. Semua ada doanya. Mau makan, sebelum makan ya, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, ya, sebelum biologis, maaf kalau suami istri. Ini doa supaya kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Karena memang kitanya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada bahasan tauhid. Kapan Bapak Ibu hanya bergantung kepada Allah, Allah akan mendatangkan dunia ini dan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini praktekin teori ini. Saya berbagi dulu kisah ya di awal pembukaan sebelum kita baca. Ada seorang orang soleh dulu, hidupnya miskin, pas-pasan. Kisah nyata. Dia hanya punya pendapatan harian. Dan di masa itu, di masa kehidupan di awal-awal abad-abad Hijriah di tahun 200, di abad kedua, abad ketiga, 200-300 Hijriah, di waktu itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang ada lampu, dan pasar-pasar itu tutup dan tempat bekerja itu kalau sudah menjelang maghrib tutup. Kalau sekarang kita kan ada penerangan, masih ada saja orang yang kerja sampai malam, restoran dan buka sampai malam, aktivitas ekonomi masih ada berjalan walaupun lebih sedikit di waktu malam hari. Di masa itu tidak ada. Kebetulan dia kena pendapatan harian, dia pulang ke rumahnya satu hari, dia tidak dapat apa-apa. Lalu istrinya tanya, apakah ada makanan buat kami hari ini? Karena istri sama anaknya sudah nunggu seharian. Maka dia mengatakan tidak ada. Hari ini betul-betul saya tidak dapat sama sekali pendapatan. Kata istrinya, betul-betul saya sama anak juga belum makan. Ya, anak-anak belum makan. Maka dia bilang, saya istirahat sejenak, kemudian saya akan keluar, saya coba ikhtiar. Walaupun sudah malam pada saat itu. Sudah malam. Nggak ada lagi penerangan, orang semua sudah tidur malam hari. Kalau kita jam 10, jam 11 malam, sudah tidak ada orang lagi yang berjalan seperti atau berkeliaran seperti kita di masa atau di masa kita sekarang. Dia keluar setelah dia istirahat sejenak karena dia sudah tidak lagi tahu harus kemana, maka dia kebetulan mendapatkan ada masjid dekat rumahnya. Dia pergi ke masjid tersebut, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat. Waktu dia sholat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah pemberi rezeki seluruh makhlukmu di alam semesta ini, baik manusia pun hewan dan jin. Dan sekarang Engkau
yang memberikan rezeki kepadaku harian. Aku tidak punya pendapatan lain. Hari ini aku dan istri juga anakku belum makan. Maka mudahkanlah rezeki buat kami. Terus aja doa itu diulangi oleh orang ini. Subhanallah, di waktu yang bersamaan di malam itu, raja yang berkuasa di wilayah itu, tiba-tiba mimpi buruk, mimpi tentang kematian, mimpi tentang neraka. Dia ketakutan. Terbangunlah si raja tadi. Kemudian dia ingin bersedekah. Dia mengambil beberapa kantong uang, dinar emas, yang dia niat untuk sedekah. Dan dia malam itu berkata pada dirinya sendiri, kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku baru saja mimpi tentang kematian dan neraka ini, dan aku takut engkau hukum. Maka aku ingin sekali untuk bersedekah pada malam ini. Mudahkan aku untuk bersedekah. Dan sebagai bentuk ikhlas karenamu, aku tidak akan keluar dengan pengawal-pengawal istana. Maka dia pun naik kudanya, di malam hari orang semua sudah tidur, dan dia bilang, ya Allah, aku biarkan tali kekangan kuda ini, agar engkau yang mengarahkannya. Subhanallah, dalam kisah ini dikatakan, kuda si raja berhenti di masjid yang ada si miskin tadi lagi berdoa. Berhenti di situ, dan kudanya diam. Dia pun turun, dia tidak tahu kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Dia masuk ke dalam masjid, masa itu penerangan hanya memakai sumbu saja dengan minyak zaitun. Ya. Kemudian dia coba nyalakan, ya, di situ ada di dinding dipasang, kayak kita sekarang sebenarnya lampu ya, tapi masa itu orang pakai minyak zaitun sama sumbu nanti dinyalakan api. Maka dia nyalakan, dia lihat ada satu orang di masjid ini, ya. Kemudian dia dengar, dia mendekat lalu dia dengar doanya. Tadi orang miskin itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku hari ini belum makan sama istri dan juga anakku. Dan aku sebaik pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki. Aku tidak tahu harus minta kemana makanan di malam hari seperti ini. Maka sang raja berkata kepada orang miskin tadi, saya sudah mendengarkan doa kau. Orang miskin selesai berdoa, dia bilang, saya sudah dengarkan doa kamu tadi. Dan perlu kamu tahu, saya ini adalah raja di wilayah ini. Ya, karena waktu itu orang tidak ada foto. Kita sekarang kan bisa tahu presiden kita siapa karena ada fotonya. Masa itu orang tidak tahu kecuali dia ketemu sama rajanya. Atau dia lihat pas lewat misalnya. Dia tidak tahu, maka si raja mengatakan, saya raja di wilayah ini. Dan saya sudah niat bersedekah malam ini, saya minta Allah yang pandu saya untuk memberikan sedekah tersebut. Dan kuda saya berhenti di masjid ini, saya tidak tahu kenapa, saya pada saat turun mendengarkan doa kamu. Saya melihat kamu orang yang telah Allah berikan petunjuk untuk aku berikan sedekahku. Maka ambillah uang ini, dikasihlah uang berkantong-kantong tadi itu, uang dinar emas, karena masa itu tidak ada bank, tidak bisa transfer, tidak ada transfer, dikasih cash. Setelah itu dia berkata begini, sang raja, saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu mulai hari ini. Kalau kau butuh apa-apa, silakan datang kepada saya. Saya akan bukakan kamu akses untuk bisa masuk ke istana. Maka si miskin ini mengucapkan kata-kata yang semua kisah panjang ini sebenarnya saya cuma ingin titik beratkan ke penutupan cerita ini. Kata si miskin begini, kalaupun saya punya hajat wahai sang raja, maka saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang telah menggerakkan engkau untuk memberikan sumbangan Ramadan ini kepada aku malam ini. Maksudnya apa? Bagaimana Bapak Ibu sekalian, memang kita ini selalu Allah dulu, baru kemudian makhluk. Allah bisa Bapak Ibu sekalian membuat orang yang ada di hadapan kita yang tidak suka sama kita, dengan berdoa padanya Allah lunakkan hatinya menjadi orang baik kepada kita. Allah bisa membuat penyakit dalam tubuh kita yang mungkin medis sudah mengatakan tidak bisa sembuh, Allah bisa menyembuhkannya bahkan tanpa bekas. Dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah ini yang terjadi dalam kehidupan atau realita kehidupan manusia. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melibatkan Allah ini adalah bagian daripada bahasan kita tauhid atau pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Nanti akan dijelaskan apa itu uluhiyah. Kemudian koma rububiyah. Ini juga akan dijelaskan nanti apa itu rububiyah. Dan asma wa sifatnya Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengesahkan Allah di situ. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Dan tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama atau asma dan sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tauhid artinya pengesahan tadi ya, pengesahan Allah. Uluhiyah Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu ibadah hanya untuk Allah. Tadi saya bilang jangan riya, nggak ada urusannya dengan makhluk. Sedekah, baca Quran, doa, umrah dan haji, semuanya karena Allah.
Itu namanya uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena kalau ibadah itu ada campur tangan makhluk di situ, Bapak Ibu sholat untuk Allah, ikuti tata caranya benar, tapi sekaligus juga dilibatkan supaya dipuji oleh mertua, oleh teman, oh sholat ya, rajin ya misalnya. Maka tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, al-yasiru min riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya. Berapa banyak orang yang pergi haji dan umrah, ya, kemudian dia sengaja menghadap Ka'bah, mengangkat tangan dan foto, gitu. Hanya untuk memperlihatkan ke publik orang-orang kalau saya sedang berdoa. Padahal sebenarnya tidak berdoa. Kalau dia berdoa mungkin masih mending. Ini nggak berdoa, hanya gaya saja. Contoh. Baik, kenapa nggak foto biasa saja? Kenapa harus angkat tangan? Foto saja. Saya foto dekat Ka'bah, kan selesai, kan tidak ada ibadahnya. Tapi kalau angkat tangan, itu ada ibadahnya. Karena sepertinya lagi berdoa. Dan dia menipu diri dia sendiri, dia berbohong, ini di sini ya. Contoh saja. Atau ada orang sengaja, ya, pada saat dia lagi ada orang, maka dia berzikir. Sengaja mengeluarkan kata-kata atau ucapan zikir dengan lisannya. Padahal sebenarnya kalau tidak ada Allah, tidak ada orang, dia tidak berzikir kepada Allah. Contoh. Nah ini contohnya. Ini masalah ibadah. Jadi ada orang, tidak ada orang, kita tetap mentauhidkan Allah dari sisi ini. Sementara rububiyah, ini maksudnya meyakini bahwasanya semua alam semesta ini Allah yang atur. Pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, semua ini diyakini kalau Allah yang mengaturnya. Semuanya Allah yang atur. Ya. Berapa banyak orang yang berumah tangga, mohon maaf kalau memang ada di sini terjadi, tapi ini saya tidak pernah saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi kalau ada orang yang sudah lama menikah, ya. Kalau ada orang sudah lama menikah, kemudian belum bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang, tubuh mereka sehat, mereka juga menikah dengan cara yang sah, tapi Allah masih uji, nggak punya anak. Susah sekali. Sampai berusaha dengan bayi tabung segala macam nggak bisa. Ada seorang teman saya tahu dulu, seorang apoteker orang Mesir di kota Madinah, sampai 12 tahun atau 15 tahun menikah, nggak bisa punya anak. Dia sehat, istrinya sehat. Subhanallah, Allah belum kasih. Interaksi biologis yang dipelajari oleh manusia, sperma ketemu sel, terus sudah terjadi. Tapi ada saja jalan tidak jadi hamil. Kuasa Allah. Ada orang selepas nifas, baru habis hamil melahirkan, lalu hubungan biologis sama suami, hamil lagi. Kuasa Allah SWT. Di sini kita bisa lihat masalah rububiyahnya Allah. Kemahakuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Dan semua ini berjalan dengan sistematis sekali. Pergantian siang malam. Ini saja misalnya di sekitar kita seperti ada taman di sini, kita bisa lihat bagaimana pepohonan yang Allah ciptakan dengan daun-daun yang tertata dengan rapi. Sering saya kasih contoh, Bapak Ibu kalau makan anggur misalnya, buah-buahan ya. Sebelum makan, pada saat pengen makan anggur misalnya, ada anggur merah, ada anggur hitam, ada anggur hijau. Oh saya mau yang hitam aja deh, mungkin karena penjualnya mengatakan lebih manis. Sebelum Bapak